Perkenalkan, nama saya Priscilla Papa dengan NIM 1C422-116, di mana saat ini saya akan memaparkan tentang sistem atau mekanisme yang terdapat pada tubuh kucing. Yang pertama itu sistem pernapasan pada kucing. Sistem pernapasan pada kucing melibatkan beberapa bagian dimulai dari hidung dan mulut hingga paru-paru. Berikut merupakan sistem pernapasan pada kucing. Yang pertama, inhalasi, di mana kucing dapat mengambil udara melalui hidung atau mulut. Ketika dihirup, dia masuk ke saluran pernapasan melewati faring, laring, dan trakea. Yang kedua yaitu trakea dan bronkus, di mana udara mencapai trakea yang bercabang menjadi bronkus di dalam paru-paru. Bronkus kemudian bercabang lagi menjadi dalam bronkiolus yang lebih kecil. Paru-paru kucing terdiri dari kecil yang disebut alveoli. Alveoli adalah tempat pertukaran gas terjadi, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar. Inhalasi yang keempat yaitu inhalasi, di mana udara kaya karbon dioksida dihasilkan oleh tubuh kucing selama metabolisme dikeluarkan melalui proses ekshalasi. Pada waktu ekshalasi, diafragma otot pernapasan utama berkontraksi dan mendorong udara kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru melalui trakea. Sistem pernapasan ini memungkinkan kucing mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk dibutuhkan kebutuhan metabolisme dan membuang karbon. Pernapasan ini memungkinkan kucing mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk kebutuhan metabolisme dan membuang karbon dioksida sebagai produk sampingan dari proses tersebut. Diperhatikan bahwa kucing umumnya memiliki laju pernapasan yang lebih tinggi daripada manusia. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada kucing mirip dengan sistem pencernaan pada hewan mamalia lainnya. Proses pencernaan dimulai dari mulut dengan mengunyah makanan. Kucing memiliki gigi taring yang kuat untuk merobek daging. Enzim yang kuat untuk enzim salvina membantu dalam awal pemecahan makanan. Setelah makanan ditelan, perjalanan melalui kerongkongan membawa makanan ke lambung. Lambung menghasilkan asam lambung yang kuat untuk membantu pencernaan makanan yang dicerna, membentuk massa yang disebut kima. Dari lambung, kima bergerak ke usus halus. Di usus halus, enzim-enzim pencernaan dan empedu dari kantong empedu dan pankreas turut serta dalam pemecahan makanan menjadi nutrisi yang lebih kecil. Nutrisi ini kemudian diserap ke dalam darah melalui dinding usus halus. Sisa-sisa yang dicerna atau diserap bergerak ke usus besar, di mana air diserap dan tinja terbentuk. Proses ini membantu memisahkan sisa-sisa makanan dari air, sehingga kucing dapat mengekskresikan tinja padat. Seluruh mekanisme ini memastikan bahwa kucing dapat mendapatkan nutrisi yang diperlukan dari diet mereka yang tinggi protein sebagaimana dikemukakan dalam daging. Selanjutnya itu sistem metabolisme. Sistem metabolisme pada kucing mencakup serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Proses ini untuk memproses makanan menjadi energi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk fungsi tubuh. Berikut adalah beberapa aspek yang sistem metabolisme pada kucing. Yang pertama itu pencernaan. Makanan dicerna menjadi nutrisi melalui sistem pernapasan. Nutrisi tersebut mencakup karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua yaitu nutrisi berkandung dalam makanan diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga yaitu transport nutrisi. Nutrisi diangkut oleh aliran darah ke seluruh tubuh, menyediakan energi dan bahan bangunan untuk sel dan jaringan. Yang keempat yaitu glikolisis dan respirasi seluler, di mana glukosa dijadikan proses glikolisis di dalam sel dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses respirasi seluler mengubah glukosa menjadi molekul lain yang dijadikan energi yang dapat digunakan oleh sel. Yang kelima yaitu energi metabolisme basal, di mana energi yang dihasilkan dari metabolisme menyediakan tenaga untuk fungsi tubuh sehari-hari, termasuk pernapasan, pemeliharaan suhu tubuh, dan aktivitas fisik. Metabolisme basal adalah tingkat minimum energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh dasar kucing yang sedang istirahat. Yang keenam yaitu memelihara berat badan. Energi yang tidak digunakan untuk aktivitas sehari-hari dapat disimpan dalam bentuk lemak.
Kucing memiliki kecenderungan untuk menyimpan energi dalam bentuk lemak yang berguna selama periode puasa atau kurangnya asupan makanan. Mekanisme ini berguna untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh kucing, memastikan bahwa kebutuhan energi dan nutrisi terpenuhi untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan fungsi fisiologi. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi pada kucing. Sistem ekskresi pada kucing bertanggung jawab menghilangkan produksi sisa metabolisme dan zat-zat beracun dari tubuh. Yang pertama mekanisme yang pertama dalam sistem ekskresi adalah ginjal. Ginjal berperan penting dalam penyaringan darah dan menghasilkan urin, di mana proses filtrasi di ginjal memisahkan limbah seperti urea dan kreatin serta dari darah. Yang kedua yaitu ureter. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan mengalir ke kantung kemih melalui saluran yang disebut ureter. Yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ penyimpanan temporer untuk urin. Ketika kandung kemih terisi, sinyal saraf memicu rasa ingin buang air kecil. Yang keempat yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar. Saat kucing buang air kecil, otot-otot di sekitar uretra berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Yang kelima yaitu proses pembuangan urin. Saat kucing menggunakan kotak pasir atau tempat buang air, urin diekskresikan ke lingkungan luar. Pada saat yang tepat, kucing memberikan sinyal untuk buang air kecil dan melalui proses pembuangan urin. Sistem ekskresi ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kucing serta memastikan pengeluaran produk sisa metabolisme yang tidak diinginkan. Ginjal memiliki peran sentral dalam penyaringan darah dan pengaturan volume cairan tubuh. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada kucing. Sistem peredaran darah pada kucing sama seperti hewan lainnya yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Mekanisme sistem peredaran darah pada kucing yang pertama yaitu jantung. Jantung kucing memiliki 4 ruang, 2 atrium, atrium kanan dan atrium kiri, dan 2 vertikal kanan dan vertikal kiri. Atrium menerima darah dan yang kembali ke jantung, sedangkan vertikal memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Darah dipompa oleh vertikal ke kiri ke aorta, pembuluh darah utama yang membawa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari arteri yang membawa darah dari jantung dan vena yang membawa darah ke jantung. Yang ketiga yaitu peredaran sistematik dan pulmoner, di mana darah yang dipompa ke seluruh tubuh oleh ventrikel kiri disebut darah sistematik. Darah kemudian mengalir ke sistem atrium kanan melalui vena cava dan dari atrium kanan darah dipompa ke separuh arteri pulmonis. Setelah melewati paru-paru, darah kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonis. Yang keempat yaitu peredaran darah dan oksigenasi, di mana darah di paru-paru mendapatkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui proses pertukaran gas. Darah yang kaya oksigen kemudian dibawa kembali ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen dan nutrisi. Yang kelima yaitu peran hemoglobin, di mana hemoglobin dalam sel darah merah membawa oksigen dan membantu dalam pertukaran gas di paru-paru. Karbon dioksida diangkut kembali ke paru-paru untuk diekskresikan. Sistem peredaran darah ini penting untuk memastikan bahwa oksigen dan nutrisi dibawa ke seluruh tubuh kucing dan bahwa produk sisa seperti karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Jantung berfungsi sebagai pompa utama menjaga aliran darah dalam sistem peredaran darah tersebut. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Sekian, dan apabila ada kesalahan dalam berucap atau kata-kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.